Pertanyaan dimulai dari sekarang. Jika Alkitab adalah satu-satunya otoritas, siapa yang menentukan kitab mana yang termasuk dalam kitab suci? Tunjukkanlah secara biblis. Baik, kita akan bagaimana pertanyaannya, Romo Pendeta Melatok, diterima? Ya, aman. Ya, siap. Kita mulai Saya untuk boleh menjawab langsung jawab? dari sekarang. Jika kitab suci menjadi otoritas tertinggi, siapakah yang membentuk Alkitab? Begitu ya Bapak ya, Romo ya? Siapakah yang penulisannya itu. menentukan? Siapa yang menentukan Alkitab yang termasuk? Siapa yang menentukan kitab-kitab yang termasuk dalam Alkitab? Mana ayatnya? Ya, kalau bicara tentang siapa yang menentukan kitab-kitab, ya tidak lain tidak bukan Tuhan Allah dong. Itu kan firman-Nya Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan pakai nabi, pakai rasul, pakai gereja, itu adalah nabi-nabi, rasul-rasul yang memang tunduk kepada otoritas firman Allah dan tunduk kepada Allah sendiri sang sumber firman. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 itu jelas sekali, segala tulisan diilhamkan Allah. Jadi tidak ada nabi, rasul, pendeta, gereja, romo, pastor atau siapapun yang berhak atau lembaga apapun termasuk lembaga Alkitab di negara manapun yang kemudian bisa mengangkat dirinya dan berkata, oh kamilah yang menentukan. Tidak bisa. Jadi sekolah skriptura yang saya sudah sampaikan di pendahuluan statement tadi, bahwa kami tidak anti tradisi, kami tidak anti konsili, kami tidak anti bapak-bapak gereja, tapi kami juga tidak mendukung bahwa orang menafsir secara ngawur, secara sembarangan. Makanya tadi saya kutiplah 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Ayat itu sebenarnya senada dengan 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Garis bawahi, diilhamkan Allah. Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Romo bertanya, siapa yang menentukan? Ya Tuhan Allah sendiri. Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan khususnya kepada para penulis Alkitab yang dari Protestan, kami mempercayai ada 40 penulis. Penulis pertama adalah Musa, penulis pertama terakhir adalah Yohanes anak Zebedeus. Mereka semua itu diilhamkan Allah. Tidak ada satu nabi pun yang bicara sesuka hati dan tidak mungkin bertentangan dengan Roh Kudus, tidak mungkin bertentangan dengan Allah yang adalah sumber firman Allah. Jadi siapa yang menentukan? Bukan nabi, bukan rasul, bukan gereja, bukan bapak gereja, bukan pendeta, bukan romo, bukan siapapun. Orang-orang yang Tuhan pilih pun seperti nabi, pendeta dan lain sebagainya, itu dipilih Allah dan dikendalikan Allah. Jadi Allah yang berdaulat memakai mereka sehingga kalau mereka mau memberikan pesan lisankah, tulisankah, itu semua tidak akan bertentangan dengan sola scriptura, kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Jadi data-data yang Romo pakai tadi sebenarnya boleh-boleh saja sepanjang tidak melampaui firman Allah. Jadi Romo kelihatan stromen tadi seolah-olah kami anti tradisi. Oh tidak, tradisi tunduk kepada firman. Habis. Tradisi yang menyimpang itu yang sesat, Romo. Begitu. Ya, mohon maaf waktu sudah habis. Kami kembalikan kepada Romo Cafe untuk memberikan pertanyaan kedua atau melanjutkan dari jawaban dari Pendeta Melatok. Silakan. Tidak memberikan jawaban, tetapi pertanyaan kedua, tidak apa? Siapa yang memiliki otoritas sebelum kitab suci perjanjian baru lengkap 27 kitab? Silakan Pak Pendeta Melatok. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki otoritas untuk menyusun 27 kitab perjanjian baru? Bukan. Pertanyaan beda. Siapa yang memiliki otoritas sebelum kitab suci perjanjian baru lengkap 27 kitab suci perjanjian baru? Siapa yang memiliki? Silakan Pak Pendeta. Ya simpel saja Romo, pasti ada kaitan dengan jawaban yang pertama tadi.
menjadi aneh kalau seorang manusia ketika mendengar jawaban bahwa Tuhan yang menentukan kitab suci kok tidak menjawab. Bagaimana tidak menjawab? Lalu siapa yang mau bikin kitab suci? Manusia. Manusia semua kotor kok. Satu-satunya yang tidak kotor cuma Yesus kok. Siapa manusia yang bisa angkat diri dan merasa punya otoritas bisa melahirkan firman? Ini firman Allah, bukan firman Nabi atau firman Rasul. Jadi kalau Roma bertanya siapa yang memiliki otoritas? Otoritas itu dari Allah. Lalu dia berikan kepada para penulis, ya itu saja. Nah, otoritas-otoritas yang diberikan kepada para penulis itu yang kemudian mereka mulailah tulis kitab perjanjian lama kita atau Tanaknya Yahudi yang kita pakai sebagai kitab perjanjian lamanya kita hari ini, baik Katolik maupun Protestan. Jadi baik Katolik maupun Protestan ini kan anak kemarin. Anak kemarin sebelum kita kan sudah ada nabi-nabi. Dari mana nabi itu? Katakanlah Musa sebagai penulis pertama. Musa yang pilih Allah atau Allah yang pilih Musa? Musa saja rasa tidak layak setelah dipilih Tuhan. Tidak, saya mau pilih kau. Saya pilih kau nih. Walaupun Musa merasa tidak layak, pembunuh, orang berdosa, ya sudah nyaman di Midian sana, Tuhan pilih dia. Jadi kalau pertanyaannya siapa ya Tuhan Allah? Tidak ada manusia punya otoritas sendiri. Otoritas itu dia dapat dari Tuhan Romo. Jadi inilah saya lihat ada banyak ajaran yang kemudian menggiring orang kepada keangkuhan, kesombongan. Dan ini memang bertentangan sekali dengan sola, 5 sola yang kami punya. Salah satunya adalah Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan itu hanya bagi Allah. Nah sekarang celaka kalau misalnya saya pendeta Protestan lalu saya bilang, ayah Protestan lah. Oh tidak ada Protestan. Dan bagi saya Katolik juga tidak ada. Dalam hal menentukan otoritas, kita semua hamba. Romo dalam opening saya sudah bilang, aku hamba sabda. Ya kita hamba Romo. Romo hamba, Nabi hamba, Musa hamba, semua hamba. Dan saya rasa ini sangat menjawab. Aneh kalau Romo bilang, tidak menjawab. Masa tidak menjawab? Romo kan tanya otoritas dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, Romo mau itu dari siapa? Dari Romo? Atau dari siapa? Dari Petrus yang dianggap sebagai paus pertama. Petrus saja munafik kok ditegur keras sama Paulus di Galatia 2 ayat 11 sampai ayat 13. Tolong baca dulu Galatia 2 ayat 11 13. Tahanin timer Pak Yakub. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Petrus yang dianggap paus pertama saja munafik Pak. Nah orang kayak begini mau jadi sumber firman, sumber otoritas, tidak mungkin Pak. Nah inilah kita semua. Kita ini manusia kotor, manusia berdosa. Makanya saya kutip tadi Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Begitu Romo. Terima kasih. Oke, sebentar Romo, sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, saya ada sedikit koreksi untuk membangun Pak Pendeta Melatok. Karena kita kan temanya sola scriptura ya Pak Pendeta. Jadi mohon diperjelas lagi. Tadi Pak Pendeta Melatok mengatakan bahwa otoritas tertinggi itu adalah Tuhan langsung untuk menyusun kitab. Nah, mungkin Pak Pendeta Melatok bisa melengkapi ayat apa yang mendukung dari pernyataan Pak Pendeta Melatok itu. 2 Timotius 3 ayat 16 tuh Pak. Hanya itu saja ya? Oh iya itu sudah cukup, satu ayat pun cukup. Baik. Tulisan diilhamkan Allah, aku mau apa lagi Pak? Oke. Siap, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Romo Cafe, silakan, waktunya saya nyalakan. Masih mute Romo, masih mute. Pertanyaan ketiga, bagaimana tahu Bapak Pendeta bahwa interpretasi biblis Anda adalah benar? Langsung. Dan tunjukkanlah ayatnya bahwa interpretasi biblis Anda adalah benar. Diterima Pak Pendeta Melatok? Dan di mana ayatnya? Siap. Oke, siap Pak Yakob. Ya. Jadi interpretasi atau penafsiran seseorang dari mana kita tahu benar atau tidak?
Dalam prinsip penafsiran Alkitab itu, kitab suci menafsirkan kitab suci. Kitab suci tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Tidak bisa tafsir Kejadian tapi bertentangan dengan Wahyu, atau tafsir Mazmur bertentangan dengan Matius. Maka dari mana kita tahu? Ya dari firman itu sendiri. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 29, kenapa seseorang disebut sesat? Ya, seseorang disebut sesat karena tidak ngerti kitab suci. Bacakan dulu Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, sampai di situ. Orang tidak ngerti kitab suci itu contohnya, Pak. Dia tafsir di sini tabrak dengan bagian di sana. Ya, dia kutip ayat ini atau dia kasih keluar, katakanlah tradisi atau apa, tapi tradisinya berbenturan dengan kitab suci. Entah mau tradisi lisan ke apa, tidak ada masalah. Kami tidak tolak itu sepanjang tunduk kepada firman Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentu yang pertama bukan dari perasaan kita atau dari hati kita, karena hati kita ini licik, Romo. Ya, itu ada di dalam Yeremia 17 ayat 9. Jadi kalau hati kita jangan terlalu percaya diri, bilang, oh aku pintar, aku pintar. Aduh, tidak ada pintar. Perhatikan ini ayat. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Iya, yang berikut juga tidak tergantung pandangan mayoritas, Romo. Di zaman Nuh, mayoritas itu menganggap Nuh dan keluarga itu gila. Hanya Nuh dan 8 orang saja yang hidup benar sesuai firman Allah. Jadi kalau mayoritas, oh ini kami gereja besar, populasi besar, pusing amat sama populasi besar. Kebenaran tidak tergantung dengan populasi besar. Menjadi sesat pikir kalau penafsiran ditentukan oleh dia dari gereja besar atau gereja kecil. Penafsiran benar atau tidak ditentukan dari dia itu pendeta terkenal atau tidak. Itu sesat pikir dan tidak dibenarkan. Bahkan hati pun tidak dipercaya, pandangan mayoritas tidak dipercaya, besar kecilnya nama orang atau lembaga juga bukan dasar. Lalu dasarnya apa? Firman itu sendiri kembali kepada 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Jadi mau tahu orang salah atau tidak, sola scriptura hanya dari firman. Mau tahu magisterium itu salah atau tidak, cek firman. Mau tahu tradisi itu salah atau tidak, cek firman. Mau tahu khotbah romo atau pendeta itu salah atau tidak, cek firman. Dan kalau salah, ia bertobat, mengaku, tak usah sombong, dan berkata, aku tidak pernah salah, aku tidak pernah salah. Kasihan, itu celah bagi setan. Setan tipu kita karena sudah salah, tapi bilang tidak salah, tidak salah. Baik pendeta maupun romo harus mengaku kalau salah. Jangan sampai kemudian menjadi lebih jaga harga diri, padahal sudah jelas-jelas salah. Begitu. Jadi saya pikir begitu, Romo. Itu jawaban saya. Tuhan berkati. Baik, dengan demikian untuk pihak yang kontra bertanya sudah habis.